Assalamualaikum, Gus Miftah. Bisa mendengar suara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Gus Miftah, kabar sehat, Gus? Kabar sehat, Gus? Alhamdulillah sehat. Aku di sini, kamu di sana. Kamu sama dia. Aku sama siapa? Tentunya aku bersama Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Baik, Gus, di sini kita akan ngobrol bareng-bareng sama Pak Sekjen. Kira-kira Gus Miftah ada harapan apa? Baik, Gus, di ulang tahun ngobrol bareng-bareng tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Buya Said, yang Allah semoga panjangkan umurnya dan senantiasa sehat Buya. Dan satu Buya, saya belum dikasih buku terbarunya. Sekjen PBNU dan semua pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, cobaan terlalu berat. Rasanya ingin sekali saya berteriak, why me? Tapi saya juga takut kalau Tuhan menjawab, why not? Maka yang bisa kita lakukan tentunya hanya bersabar dan berdoa. Dan hari ini saya melihat NU itu seperti selebritis. Kenapa? Selalu diomongkan orang, dibandingkan oleh seorang komedian kalah hebat dibandingkan FPI. Na'udzubillah min dalik, summa na'udzubillah min dalik. 95 tahun NU berkhidmah kepada bangsa dan negara ini. Katanya kalah hebat daripada almarhum FPI. Tentunya ini sangat menyakitkan saya sebagai kader Nahdlatul Ulama. Maka saya selalu mengatakan, kedua, cinta yang akan mendampingku selamanya, yaitu cinta kepada Nahdlatul Ulama. Maka saya perlu mengingatkan untuk saya sendiri dan tentunya para milenial yang barangkali banyak belum tahu apa yang pengen saya sampaikan. Tadi Buya Said berpesan kepada kita untuk hati-hati terhadap kelompok. Saya masih ingat pesan Buya Said bahwa misi NU didirikan ada dua hal. Yang pertama adalah misi keagamaan dan yang kedua adalah misi kebangsaan. Misi keagamaan tentunya menjaga keberlangsungan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjaga keberlangsungannya. Kemudian yang kedua adalah misi kebangsaan, tentunya menjaga keberlangsungan negara Tuan Republik. Terjadi pembunuhan kepada seorang presiden Libya bernama Muammar Gaddafi. Saat itu, Gaddafi sedang melarikan diri dari Tripoli ke Sirte akibat serangan jet tempur yang dilakukan oleh NATO di ibu kota Libya yang menjadi sejak penerapan no-fly zone kalau nggak salah. Ini perlu saya sampaikan karena hari ini ada bahasa dan kita kader-kader muda Nahdlatul Ulama, saya pikir harus belajar dari kasus di Libya ini. Perjalanan Muammar Gaddafi saat itu terhenti di tengah jalan ketika jet Prancis dan drone Amerika Serikat menghancurkan konvoi mobilnya. Muammar Gaddafi terluka, dia terseok-seok bersembunyi di saluran got sebelum ditangkap oleh pemberontak buatan Amerika dan Prancis saat itu. Gaddafi dihajar secara membabi buta oleh orang-orang yang notabene adalah rakyat sendiri. Orang-orang yang telah diantarnya sebagai pemilik GDP tertinggi per kapita di dunia, memiliki angka harapan hidup terpanjang dan angka kemiskinan yang bahkan lebih rendah dibandingkan kerajaan Belanda. Fakta mencatat itu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Muammar Gaddafi disodomi dengan gagang pisau oleh orang yang notabene adalah rakyat sendiri, yang diantarkannya menikmati pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, listrik gratis, pinjaman tanpa bunga, hingga apartemen gratis saat mereka kawin. Ia ditembak di kepala dan di dadanya oleh orang-orang rakyatnya sendiri, yang diantarkannya memenuhi universitas dan perguruan tinggi, yang dikuliahkannya bahkan sampai ke luar negeri, lengkap dengan gaji bulanan dan mobil, yang tetap diberi tunjangan meski mereka menganggur setelah lulus kuliah. 1986 saya mencatat, Gaddafi sempat lolos dari maut. Jet tempur AS menjatuhkan bom seberat 1 ton di barak Gaddafi, di Bab al-Aziyah.
bom itu tepat jatuh di atas tempat tidurnya. Dan Anda tahu, saat itu yang terbunuh adalah putrinya yang berusia 2 tahun, yang tidur bersamanya. Malam itu Allah menakdirkan Qaddafi belum meninggal, karena ia belum berada di tempat. Baik atau buruknya Qaddafi itu bukan persoalan bagi saya. Qaddafi hanyalah seorang bedoin yang lahir dalam tenda. Ia membenci kemiskinan dan korupnya dunia Arab, yang didominasi dan dieksploitasi oleh Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris. Ia juga merupakan pendukung Palestina, Nelson Mandela, Tentara Republik India, dan separatis bosku, dan lain sebagainya. Mayoritas rakyat Libya hari ini yang pengen saya sampaikan adalah, mayoritas rakyat Libya hari ini menyesal telah menggulingkan Qaddafi. Bukan hanya karena mereka mencintai rejimnya, tapi ternyata pilihan revolusi jauh dari harapannya. Ketika kami berdemonstrasi, kata rakyat hari ini, menjatuhkan Qaddafi, kami bermimpi akan menikmati kejayaan negeri ini. Sekarang kami menyesal. Kenapa? Kini kami dikelilingi oleh penjahat, gembong yang harus pang, haus minyak, kehidupan kami sangat susah, kemiskinan meningkat, dan di siang malam kami diliputi dengan ketakutan. Maka hari ini rakyat Libya menjadi menyesal. Ingat, penyesalan itu pasti datangnya terlambat. Kenapa? Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Lah, saya nggak mau ini terjadi di Indonesia. Hari ini kita diprovokasi untuk membenci pemerintah. Hari ini kita diprovokasi untuk membenci Presiden Jokowi. Hari ini kita diprovokasi untuk membenci Kiai Ma'ruf Amin. Diiming-imingi dengan revolusi. Belajarlah dari sejarah. Belajarlah dari Libya. Cukup sudah Libya, Irak, Suriah, dan beberapa negara di Timur Tengah yang hancur. Dan seluruh rakyat yang terlibat menghancurkan negaranya hari ini menyesal. Indonesia tidak boleh mengikuti jejak kehancuran akibat kebodohan dan kekonyolan ini. Maka saya berharap Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Buya Said mampu membimbing bangsa ini supaya Indonesia tidak disuriahkan, supaya Indonesia tidak dilibiakan, supaya Indonesia tidak diirakkan. Maka saya teringat betul, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wala tu'minuna hatta tahabu. Dan sekali-kali kamu belum dikatakan beriman sehingga kamu memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Maka saya sangat berharap kehadiran Nahdlatul Ulama yang kemarin saya sangat tersinggung ketika ada seorang komedian membandingkan Nahdlatul Ulama dengan sekelas FPI. Katanya kiai-kiai Nahdlatul Ulama terlalu elitis, jauh dari masyarakat. Ini tentunya mohon maaf, stand up yang salah tempat, stand up yang salah waktu, yang tidak memahami konten apa yang dia maksud. Maka saya pikir keberadaan Nahdlatul Ulama dengan hikmahnya 95 tahun, yang salah satu misinya adalah misi kebangsaan, mengawal keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya meyakini di bawah kepemimpinan Buya Said, insya Allah Allah akan ridho dengan apa yang kita hajatkan. Barangkali seperti itu Pak Sekjen, Pak Kiai. Mohon maaf karena di pondok ini juga sedang berlangsung doa bersama untuk kebaikan bangsa, juga dalam rangka Harlah Nahdlatul Ulama. Maka akhirnya saya sampaikan, kamu tahu kenapa donat itu bolong tengahnya? Karena yang utuh dan bulat hanya cintaku untuk Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.